informasi bahwa terdapat rekan driver yang berkumpul dan merencanakan aksi tandingan karena kekerasan yang dialami beberapa driver Gojek. Saya pun sedih lihat rekan kami menjadi korban kekerasan ini. Tapi tolong diingat, kekerasan tidak akan menguntungkan siapapun dan hanya akan merugikan diri kita sendiri dan keluarga. Jika Anda bangga menjadi karya anak bangsa, hindari kekerasan. Jika Anda ingin terus menjadi pahlawan jalanan senusantara, hindari kekerasan. Jika Anda mencintai keluarga Anda dan masa depan mereka, hindari kekerasan. Kami sudah berkoordinasi dengan polisi untuk mengamankan daerah-daerah rawan. Jangan ambil tindakan sendiri. Sekali lagi, saya mengecam semua tindakan kekerasan. Dan saya akan membantu menindaki semua pelaku kekerasan, termasuk kalau dilakukan mitra Gojek. Nama Gojek berkibar merah putih sejak kita berdiri. Saat ada terorisme, kami membantu mengungsikan orang. Saat Jakarta banjir, kami ada untuk masyarakat. Janganlah nama tersebut dinodai dengan kekerasan. Saat-saat kritis inilah yang menguji kemanusiaan kita. Rekan-rekan driver yang tercinta, damaikanlah hati. Salam satu aspal. Pemirsa, aplikasi yang diramaikan itu adalah salah satu dari kemajuan teknologi yang dipakai dalam hal ini untuk transportasi. Dan itu dikatakan tadi adalah keniscayaan yang tidak mungkin bisa ditolak. Orang yang melihat masa lampau dan hanya masa kini, dia akan kehilangan masa depannya. John F. Kennedy. Sekarang saya mau ke Ruhut Sitompul, politisi Partai Demokrat. Terima kasih Bang Karni. Karena saya dari DPR, kita bicara dasar hukum dulu. Kawan-kawan semua yang lagi rame-rame ini, silakan saya undang, saya di badan legislasi. Apa kira-kira yang harus masih kita benahi? Karena jelas ada yang harus dibenahi. Jadi nggak usah khawatir, walaupun pemerintah pembuat undang-undang bersama DPR, tapi bisa juga DPR bersama pemerintah. Apalagi sebenarnya kita berterima kasih Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo sangat peka masalah ini. Itulah kita dengar sudah ditugaskan dua menteri beliau, ya, Menteri Perhubungan dan Menteri Kominfo, ya. Tinggal kita berdoa. Kadang-kadang ini kan ada pihak ketiga biar ada kegaduhan. Saya mohon sahabat-sahabat yang tadi rame-rame itu jangan tambah nanti ada yang suka membuat kompor-kompor meleduk. Ini harus kita waspadai. Saya ingin katakan begini, saya tetap menyoroti pemilik modal. Maaf nih ada bos-bos di sini, ya. Pemilik modal. Sebelum ada yang rame-rame yang kalian bilang ilegal itu, saya ini dari awal Bluebird ada berapa biji sampai sekarang ribuan Bluebirdnya. Hebat kan? Saya mau tanya, supirnya hebat tidak? Tidak. Express dari berapa dia punya taksi? Jadi ribuan. Super Express. Hebat enggak? Enggak. Saya ini walaupun punya mobil beberapa, hidup aku dari taksi ke taksi. Boleh tanya anggota kalian Bluebird, boleh tanya anggota kalian Express. Saya itu jam 4 pagi udah ditunggu sama Express berangkat ke airport. Saya tanya, udahlah nggak usah ngomong begitu juga Bluebird, ya. Walaupun aku kaget, saya ini baru datang dari Padang, ya. Jujur saja saya ikutin. Semua langsung enak banget kur. Kami melarang demonstrasi. Udahlah, ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ini tidak baik. Rakyat Indonesia di era reformasi ini sudah sangat cerdas semua. Kenapa? Karena saya ini wakil rakyat. Saya dekat dengan rakyat. Itu supir sambil jalan cerita sama saya jam 4 pagi. Saya udah tahu nih mau ada demo. Bang, kami nanti diminta demo bang.
Satu orang dikasih 100.000. Kalian mau bilang enggak? Berbohong kalian sama Tuhan. Hati-hati musim hujan nanti disambar petir kalian. Ya, jangan main-main. Saya ingatkan itu. Ya. Pikirkan kesejahteraan mereka. Saya bilang, si jenggot tadi itu orang yang berani bersikap. Keluar dia. Kalian yang ribut-ribut ini nggak berani bersikap, kan itu aja masalahnya. Karena aku tanya, kenapa kalian nggak bersikap? Dipecatlah kami nanti bang. Kan itu masalahnya. Dan kalau masalah ini kita nggak usah apalah. Tadi Bang Effendi Ghazali, senior-senior lain sudah cerita sama saya, sama kita semua. Ini kan teknologi, kemajuan datangnya dari Amerika, dari Eropa, ya. Ya kita mau bilang apa? Tapi tolong, saya wakil rakyat, jangan karena ulah kalian rakyat teraniaya. Kebayang kalau aku tadi yang naik taksi itu disuruh turun, ku tampar itu yang suruh aku turun. Emangnya nenek moyang kalian yang punya jalan itu? Saya ingatkan itu. Mudah-mudahan yang kayak gua nekatnya ada beberapa orang digituin. Gak baik. Ada yang lagi mau bawa anaknya berobat, ada lagi yang kejar janji sama orang, macam-macam. Kalian usirin turun. Akhirnya jeruk makan jeruk lagi. Seragam kalian hancurin juga itu Bluebird yang kawan kalian. Kan itu. Saya mohon kalian semua, jangan sekali lagi bikin hal seperti ini. Kita berterima kasih sama TNI, sama Polri. Ini karena sistem kepolisian sudah baik, Kantipmas. Akhirnya semua cepat diatasi. Jadi jangan juga bilang gak ada polisi. Karena kalian katakan, izin dapat, kami akan demo damai. Di mana demo ada damai di dunia ini? Kalau sudah segitu banyak, gak ada. Belum lagi masuk kompor meleduk provokator-provokator. Kebayang lihat itu, kasihan nggak kalian? Super ojek itu, saya bersama Kapolda Sumbar itu saya tonton itu, ya Kapolda Sumatera Barat. Begitu juga Kejati karena mitra saya, ya sama Kanwil. Saya lihat itu super yang Gojek itu dikejar, dipukulin, ditendang. Apa salahnya dia kawan? Dia keluarga kita, dia warga kita, janganlah. Ya, jangan, saya mohon. Ya mau apapun, kalian bantai majikan kalian itu yang nekan kalian. Dia udah menikmati. Dia sudah menikmati. Emangnya bisnis dia hanya Bluebird aja sekarang? Express saja. Bisnisnya sudah beranak pinak dari keringat kalian. Macam-macam. Hotel, real estate, private jet. Ini yang bicara Ruhut Poltak Sitompul, kader Partai Demokrat. Ya, kita harus bisa kemenangan daripada yang kalian bilang ilegal itu. Dia bisa merebut dan memenangkan hati rakyat menengah dan miskin. Tadi Bang Karni, guru besar saya, bayangkan naik kalian, aku juga tiap malam naik sama bayar tol dari rumahku di Jakarta Selatan. Itu hampir 200.000. Saya berangkat tenaga ahli, seperti saya sudah nunggu di airport. Dari mana kok kawan? Kok udah sampai? Wah, naik Grab bang, naik ini. Enak bang, 80.000, 70.000. Wah, kreatif juga ini. Kita jangan salahkan rakyat. Mohon jangan salahkan rakyat. Belum lagi sekarang persaingan kalian, mati kalian. Masuk jadi member. Terlepas kalian mau bilang datanya diperdagangkan dan lain itu, udahlah ya, kita udah tahu semua. Tapi bayangkan sekarang bang, member 3 kali naik kami gratis. Gawat nggak bang? Lawanlah itu. Bahkan sekarang ada lagi yang baru, 6 kali bang gratis. Ya wajar dong, rakyat kita, pembeli adalah raja, dia cari yang termurah kok. Tapi sudahlah ya. Pemerintah bekerja, Bapak Presiden itu, Pak Ahok juga gubernur kita bekerja. Tinggal kita tunggu karena tupoksinya 2 menteri ini, kita mohonlah. Tapi saya lihat mereka orang-orang hebat. Saya lihat menanganinya, hatinya walaupun panas ya, tapi kepala mereka tetap dingin. Nggak usah khawatir lah. Ini semua akan selesai. Tapi kawan-kawan, nggak usahlah ancam-ancam lagi. Jangan minggu depan kami akan turun lagi. Nggak bisa kawan, aku ini raja demo. Ya aku ini raja demo, kalau udah berapa banyak tak terkendalikan. Tanya sama Hariman Siregar itu waktu peristiwa Malari,
happening dia, ya terbakar Jakarta ini. Saya kira cukup. Terima Berarti kasih. tensinya naik. Jadi Bang Karni mengangkat masalah ini saya senang sekali Bang, karena memang mestinya aku datang ke sini nih, apa itu yang rame di puncak itu Bang, Hambalang. Tapi namanya Bang Karni, dia sayang sama aku kan. Hot, udah lama kau nggak di sini, tampil lah. Terima kasih Bang Karni. Kalau topik kita malam ini Hambalang, maka yang makan buah si malakama itu Rose itu. Betul Bang. Karena dua-dua komandan aku. Makasih. Profesor Arfi Sadid. Ya, jadi waktu bulan Januari saya terakhir hadir di sini di acara ini menyampaikan bahwa tahun 2016 ini lebih buruk dari 2015, lebih gaduh gitu ya istilah pada waktu itu. Tapi nyata-nyatanya sekarang ekonomi menurut catatan ahlinya membaik dalam 2 bulan terakhir. Nah, hanya saja politik dan sosial memburuk justru benar. Jadi kalau saya boleh katakan di situ ramalannya agak sedikit benar ya. Ya, memburuk, banyak gaduh sekarang. Ya, macam-macam gaduhnya itu sekarang. Ada gaduh undang-undang apa itu KPK, ada undang-undang pajak. Itu nggak selesai berantem berapanya. Ada gaduh para menteri, malah presiden dengan menteri malah. Soal ini presiden dengan menteri berhadapan. Ayo. Nah, ya saya kira ada gaduh teroris sampai pesawat jatuh itu di Poso. Ya, lalu ada gaduh calon independen. Ya, iya, malah sekarang saling serang menyerang itu. Saya mempersiapkan diri. Ya, pilkada DKI. Ya, ada gaduh Golkar dan P3. Wow, sekarang malah memanas kembali. Nah, kemudian ada LGBT. Wow, itu ramai juga itu. Ya, macam-macam. Ya, saya kira terlalu banyak kita bicarakan gaduh pajak ya. Sekarang sistem yang kita bicarakan sistem transportasi. Nah, gaduhnya ya itu tadi siang, tadi hari ini, hari kemarin apa hari ini. Dan ada ancaman seminggu lagi kalau tidak dibubarkan Grab, wah akan demo kembali. Ini ada ancaman yang dibuat gaduh sekarang. Ya, tapi dari macam-macam gaduh itu mungkin bisa di kategori 2. Yang bersifat ya tidak begitu mengguncangkan dan yang mengguncangkan. Artinya yang lebih urgen, yang lebih mendesak. Mengguncangkan apa? Mengguncangkan pemerintah, negara, ya, bangsa, gitu. Nah, yang saya maksud di situ adalah misalnya gaduh tentang ya ini satu gaduh tentang apa ini ya transportasi itu sudah jelas. Gaduh undang-undang KPK memang sudah selesai, tapi tetap akan dihadapi. Lalu gaduh undang-undang pilkada, ya Hambalang, dan saya kira para menteri kabinet, ya itu yang paling ini. Nah ini bisa berdampak lebih luas. Kenapa? Karena akan mendistorsi hasil ekonomi yang sedikit lebih baik itu. Akan dianggap akan hilang itu, akan artinya terlupakan atau tereliminasi. Kemudian ya saya kira memecah bangsa. Kita terbelah ya oleh karena bermacam-macam gaduh itu. Artinya ada yang pro ada kontra. Dan ini akan tetap bisa berkembang, bisa bertahan
kalau tidak diatasi segera. Lalu yang jelas juga memperburuk krisis kepemimpinan kita, karena sudah ujung-ujungnya nanti orang melihat, loh ini siapa yang memimpin ini? Kok nggak beres-beres ini masalah ini kan gitu. Nah, itu juga ya saya khawatir malah kalau ini tidak diselesaikan, ini peluang bagi radikalisme, terorisme ini akan bisa masuk, karena mereka sekarang sedang kucar-kacir di sana, di Irak dan di Syria sana. Lalu mereka mencoba cari-cari, dan sudah ada Libya sudah mau dimasuki, ya Afrika sudah mau dimasuki, Tunisia dimasuki. Nah sekarang di sini, dan kita punya bibit-bibitnya di sini, dan ya ini saya kira hal yang akan bisa terjadi, gerakan radikal dan terorisme. Nah, ya saya karena khawatir akan melebar-lebar seperti itu, maka ini mestinya segera diatasi. Nah, yang mengatasinya apa? Nah, ini persoalan kan sebenarnya ada dua sistem. Sistem yang lama, yang tradisional, dan sistem yang baru yang berbeda sama sekali. Baik motivasinya, filosofinya, teknisnya, ini berbeda ini. Jadi nggak bisa kita menyelesaikannya. Ya tegakkan undang-undang yang ada. Ya nggak bisa, nih orang nggak bisa masuk ke situ. Bagaimanapun yang bagian yang aplikasi ini nggak bisa masuk ke sistem undang-undang yang ada. Amat sulit masuknya. Karena ini rangkaiannya bukan hanya di sini, ada keluar sana. Modal-modal besar dari luar juga ikut di dalam. Mana bisa mereka mau tunduk pada undang-undang itu. Nah inilah saya kira kompleksitas persoalannya. Oleh karena itu saya kira memang ya, tapi apakah ancaman 1 minggu itu bisa terpenuhi? Nah kalau dilihat gejalanya, ya memang kepemimpinan kita yang lelet, ya amat sulit memenuhi itu. Ya apalagi para menteri bercakar-cakar dia, bukannya bekerja sama, jadi tidak ada kode etiknya bagaimana menteri yang satu terhadap yang lain, Menko terhadap yang lain, menghadapi presiden. Itu saya kira kita sekarang tidak ada etiknya. Ini hanya liar saja. Jadi oleh karena itu ya menyatukan sistem ini kuncinya yang saya kira. Kedua sistem ini disatukan. Nggak bisa mengabaikan yang satu karena ada dasarnya, ada kepentingannya satu sama lain. Jadi saya nggak tahu teknisnya bagaimana, tetapi intinya adalah bagaimana sistem ini disambung, disatukan. Itulah duduk bersama. 2 menteri itu nggak cukup, karena ini mencakup Menko, 2 Menko. Ya, jadi mestinya ini ada suatu panitia khusus di tingkat level menteri dan Menko, dan mereka menyelesaikan menggabung keduanya itu, bagaimana harus digabung dan supaya selamat. Terima kasih. Pemirsa, dunia itu akan selalu berubah. Tidak ada yang permanen kecuali perubahan itu sendiri. Heraklitus, filosof Yunani. Kita rehat sejenak.